Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas materi kelas 11 bab 2, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, yang dijelaskan yang pertama di sini yaitu tentang fungsi. Nah, apa itu pengertian fungsi? Nah, fungsi itu suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan tiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, kita lihat contohnya, yaitu domain adalah daerah asal fungsi, yakni daerah nilai-nilai X agar fx itu terdefinisi. Sedangkan domain adalah daerah lawan atau kawan. Nah, dan rank itu adalah daerah hasil. Kita perhatikan di sini ada himpunan A. Nah, himpunan A ini kita sebut itu dengan domain, yaitu ada A, B, C, dan D. Nah, pada himpunan B itu adalah kodomainnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, rank ini hasil dari pemasangan dari anggota A ke anggota B. Nah, lihat, A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 3, dan D dipasangkan dengan 3. Maka rank atau daerah hasilnya itu ada 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat contohnya ini. Ada tentukan domain agar fungsi fx sama dengan akar x dibagi 2 kurang x terdefinisi. Nah, jawabnya yaitu fx terdefinisi jika X dibagi 2 dikurang X itu lebih besar sama dengan 0. Maka hasilnya itu 0 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari 2. Nah, sehingga domainnya itu kita lambangkan dengan DF sama dengan X, di mana 0 itu kurang dari sama dengan X kurang dari 2, di mana X itu adalah bilangan real, anggota bilangan real. Kemudian jenis-jenis fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi itu ada 7. Yang pertama itu fungsi konstan. Nah, fungsi konstan itu adalah fungsi f di mana p memetakan ke anggota Q. Disebut fungsi konstan itu apabila untuk setiap anggota domain fungsi itu selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c itu adalah bilangan konstan. Misalnya contohnya kayak 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kemudian fungsi linier. Fungsi linier fx disebut fungsi linier jika fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan px ditambah q. Untuk p itu tidak sama dengan 0. P dan q itu bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Kemudian fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c itu adalah bilangan konstan. Fungsi identitas. Fungsi fx disebut fungsi identitas jika setiap anggota domain atau domain fungsi itu dipetakan pada dirinya sendiri. Nah, kemudian ada jenis lagi, jenis fungsi tangga. Jenis fungsi tangga itu jika grafiknya berbentuk interval-interval yang sejajar.
Kemudian ada fungsi modulus. Apabila suatu fungsi memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlak. Kemudian ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, fungsi genap itu apabila f min x itu sama dengan min fx. Kemudian kalau genap itu f min x itu sama dengan fx. Nah, sifat fungsi. Sifat fungsi ini ada 3. Nah, yang pertama itu adalah fungsi surjektif atau onto. Nah, fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi surjektif itu apabila semua anggota B mendapat pasangan. Dengan kata lain, untuk setiap B itu merupakan anggota himpunan dari B besar, kemudian A itu anggota himpunan dari A besar yang memenuhi F A itu sama dengan B. Maka fungsi surjektif itu disebut juga dengan fungsi onto. Nah, kita lihat dari gambar di bawahnya, itu ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, himpunan A itu memetakan ke himpunan B. Maka setiap anggotanya harus mendapatkan pasangan. Meskipun di himpunan B itu ada mendapatkan double pasangan. Kemudian sifat fungsi yang kedua itu fungsi satu-satu atau injektif. Nah, fungsi F di mana himpunan A memetakan ke himpunan B dikatakan fungsi injektif apabila tidak ada anggota B yang mendapatkan pasangan 2 kali atau lebih. Dengan kata lain, jika X1, X2 itu anggota A dengan X1 itu tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2, atau jika Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Fungsi injektif ini disebut fungsi satu-satu. Nah, kita lihat anggota himpunan dari A itu tidak boleh lebih dan B juga tidak boleh lebih. Maka dia pasangannya satu-satu. Kemudian sifat fungsi yang ketiga itu fungsi koresponden satu-satu atau binjektif. Nah, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi binjektif jika dan hanya jika fungsi F adalah fungsi injektif dan juga surjektif. Dengan kata lain, semua anggota B mendapat pasangan hanya 1 kali koresponden satu-satu. Nah, jadi di anggota B itu harus semuanya mendapatkan pasangan satu-satu, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, operasi aljabar pada fungsi. Misalkan Fx dan Gx itu adalah fungsi-fungsi yang diketahui, maka operasi aljabar dari Fx dan Gx itu adalah sebagai berikut. Nah, penjumlahan ada misalnya rumusnya ini F ditambah G, Gx, maka Fx ditambah Gx. Kemudian pengurangan F dikurang G, F dikurang Gx, maka Fx dikurang dengan Gx. Kemudian perkalian itu ada F dikali Gx, maka Fx dikali dengan Gx. Kemudian pembagian F per Gx itu sama dengan Fx dibagi dengan Gx. Nah, kita lihat contohnya. Ini contoh dari penjumlahan. Diketahui Fx itu sama dengan 5x dikurang 6 dan Gx itu sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 7x. Maka tentukan F ditambah Gx. Nah, maka penyelesaiannya G ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx. Nah, kita lihat Fx ini 5x dikurang 6.
Nah, sedangkan GX itu 4X kuadrat dikurang 7X. Maka kita tambahkan anggota Fx dan anggota Gx. Variabel yang mempunyai yang sama maka bisa dioperasikan. Tetapi jika variabel yang berbeda maka tetap kita tulis seperti 4x pangkat 2. 4x pangkat 2 tidak ada pasangannya, maka kita tetap tulis 4x pangkat 2. Kemudian nih 5x dan 7x. Ini 5x kita kurangkan dengan 7x, maka dapatlah min 2x. 6 tinggal sisa min 6, maka kita turunkan lagi min 6-nya, maka dapatlah hasilnya 4x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 6. Kemudian contoh pengurangan. Diketahui fx itu sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 2x tambah 6. Dan gx itu 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 dikurang 4. Maka tentukan f kurang gx. Nah, kita masukkan fx-nya. Fx-nya kan 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 6 dikurang dalam kurung. Kalau pengurangan, kalau dikurang gx, maka gx-nya ini kita di dalam kurungkan dulu. Nah, ini ada 2x pangkat 3 ditambah x 11x pangkat 2 dikurang 4. Ini kalau ini kita kalikan dengan min ini. Min 2x pangkat 3 kemudian min 11x pangkat 2 ditambah 4, maka 3x pangkat 3 kita kurangkan dengan 2x pangkat 3, hasilnya x pangkat 3. Kemudian 5x pangkat 2 kita kurangkan dengan 11x pangkat 2, maka hasilnya min 6x pangkat 2. 2x nya kita turunkan, kemudian 6 kita tambahkan dengan 4, maka hasilnya 10. Jadi hasil dari f kurang gx itu adalah x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 10. Kemudian contoh perkalian. Diketahui fx sama dengan x tambah 1 dan gx sama dengan 16 dikurang x pangkat 2. Untuk x nya itu anggota dari bilangan real. Tentukan f dikali gx, maka penyelesaiannya itu adalah fx ini anggotanya bilangan fx ini adalah x1 x ditambah 1 kita kalikan dengan gx nya itu 16 dikurang x pangkat 2. Nah, ini kita kalikan pelangi. Nah, x kita kalikan dengan 16, maka dapatlah hasilnya 16x. X kita kalikan dengan min x pangkat 2, maka dapatlah min x pangkat 3. Karena kalau perpangkatan dikalikan itu pangkatnya kita jumlahkan. Kemudian 1 kita kalikan 16, maka dapat 16. 1 kita kalikan dengan min x pangkat 2, dapatlah min x pangkat 2. Kita urutkan dari pangkat yang paling tertinggi, yaitu min x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 16x ditambah 16. Kemudian contoh pembagian. Contoh pembagian itu diketahui fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 dan gx nya sama dengan x tambah 2. Maka tentukan f per gx. Nah, penyelesaiannya kita masukkan fx nya ini 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 per gx nya x tambah 2. Nah, supaya bisa kita lihat apakah 2x pangkat 2 ini bisa kita faktorkan, kemudian apakah hasil dari pemfaktoran itu sama dengan pembaginya, yaitu x tambah 2. Nah,
Setelah kita faktorkan, dapatlah 2x kurang 1 dikali x tambah 2. Nah, jika kita kalikan pelangi, maka hasilnya itu 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Nah, ini kan sama x dikali x tambah 2. Ini x tambah 2. Maka kalau sama, maka bisa kita bagi x tambah 2 dibagi x tambah 2, maka hasilnya 1. 1 kita kalikan dengan 2x dikurang 1, maka hasilnya adalah 2x dikurang 1. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Jika kurang, maka kalian boleh bertanya langsung sama Ibu. Nanti absennya bisa ada di keterangan dalam videonya. Terima kasih.